Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Mahashim Putra dengan NIM 22000018281. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya di sini menggunakan laptop kakak saya, maka dari situ nama di sini tertera Firhan Mariza. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek sederhana saya yang berjudul IMDb Movie Rating Prediction Using Linear Regression. Proyek ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pengenalan pola dengan tujuan proyek yaitu memprediksi rating film pada daftar IMDb Top 250 menggunakan beberapa fitur film seperti genre, runtime, budget, dan box office setelah memberikan insight visual terhadap data. Jadi bisa kita lihat saya mengambil data dari sini dari Kaggle dengan judul data seperti ini. Eh, yang kedua, pertama-tama saya menggunakan dataset Google Colab. So, di sini saya menggunakan lingkungan Google Colab dengan dataset IMDb Top 250 Movie dari Kaggle yang bersifat informasinya 250 film dengan kolom seperti name, rating, genre, year, runtime, dan box office. Di sini saya memasukkan Kaggle dulu. Eh, di sini untuk supaya kita nggak memasukkan file secara manual, makanya saya menggunakan API Kaggle JSON yang bisa kita atur di setting Kaggle kita. Nantinya di bagian setting kita bisa memasukkan Kaggle JSON ini untuk mengkonfigurasi. Makanya di sini saya menggunakan path sebagai folder yang telah saya masukkan tadi, file yang sudah saya masukkan ke folder, yang dimana nanti saya akan memanggil foldernya dan memastikan bahwa folder telah terisi dengan data yang set yang sesuai. Dan data benar, langsung saja kita panggil datasetnya ada 250 rows dengan 13 atribut, 13 kolom. Di sini saya memasukkan print data frame info buat melihat kira-kira data type-nya apa saja yang perlu saya rubah dan apakah ada missing values yang harus saya hilangkan atau saya tambah. Ternyata di sini 250 semuanya aman semua, tidak ada yang anomali, semua data type-nya juga tepat. Maka dari itu langsung saja di sini tapi tetap saya melakukan pre-processing yaitu membuang baris-baris kosong menggunakan dropna. Membersihkan nama kolom seperti menghapus spasi di awal atau di akhir, mengubah menjadi huruf kecil dan mengganti spasi dengan garis bawah. Di sini saya juga mengambil genre pertama dari kolom genre yang mungkin berisi beberapa genre yang dipisahkan oleh koma. Di sini ada visualisasi yang bisa saya tampilkan, yaitu yang pertama distribusi rating film dari IMDb Top 250. Pertama-tama mayoritas di film IMDb Top 250 memiliki rating antara 8 hingga 8,4 dengan puncak pada 8,2. Distribusi juga terlihat sangat miring ke kanan, yang artinya hanya sedikit film yang mendapatkan rating yang sangat tinggi, yaitu 8,8 ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa masuk ke daftar top 250 sudah cukup sulit, dan hanya sedikit film yang benar-benar mencapai film yang mendekati sempurna, yaitu 9. Visual yang kedua adalah em, jumlah film genre top 250 IMDb. Di sini terlihat bahwa drama memiliki genre film yang paling banyak diminati untuk dibuat tentunya diikuti dengan action, crime, biografi, komedi, animation, adventure, horror, misteri, dan film noir. Untuk versi terakhir, kita akan melihat distribusi rating film IMDb dalam beberapa dekade, yaitu 10 tahun. Bisa terlihat bahwa mulai dari dekade 1970-an hingga 1990-an, variasi rating semakin besar dengan beberapa outlier positif yang memiliki rating di atas 9,0. Film yang dirilis setelah tahun 2000 tetap mendominasi daftar top 250, namun median rating tidak lebih tinggi dibanding film klasik. Ini menunjukkan bahwa film lama tetap bertahan sebagai favorit sepanjang masa. Jadi film-film yang terdahulu lebih banyak diminati daripada film-film yang zaman sekarang. Langsung saja di sini saya menggunakan model untuk linear regression, yaitu langkah-langkah yang harus saya lakukan adalah pertama, saya harus menjabarkan dulu idenya, yaitu ide utama proyek ini adalah memprediksi rating film menggunakan linear regression yang sederhana namun efektif untuk data tabular seperti ini. Pertama-tama, saya merubah dulu encoding variable kategorikal menjadi seperti kolom genre dan sertifikat diubah menjadi angka dengan metode one hot encoding sehingga dapat digunakan sebagai fitur dalam model. Yang kedua, saya melakukan preprocessing data numerik yaitu mengkonversi runtime menjadi total menit.
Mengkonversi juga kolom budget dengan box office dikonversi ke tipe numerik, dan nilai kosong nantinya diisi dengan rata-rata kolom agar tidak mengganggu proses pelatihan. Yang ketiga, mendefinisikan fitur dan target. Fitur X terdiri dari semua variabel kecuali kolom non-penting seperti name, tagline, dan director. Target dia adalah kolom rating yang ingin diprediksi. Tentu saja, kolom dia adalah rating untuk diprediksi. Di sini saya membagi data, split data, yaitu data saya dibagi menjadi data latih 80% dan data uji 20% agar performa model dapat dievaluasi dengan baik. Saya membangun model menggunakan linear regression yang dilatih pada data latih, lalu digunakan untuk memprediksi rating pada data uji. Yang keenam, saya menggunakan dua metrik, yaitu mean square error, untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat prediksi, dan R2 score untuk melihat seberapa baik model menjelaskan variasi data. Bisa dilihat di sini, hasil dari mean square error 0,01 yang menandakan bahwa ini sangat baik, dan R2 skornya yaitu 0,86 menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi rating film berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Yang terakhir, dari proyek ini saya menemukan bahwa fitur seperti genre, runtime, dan box office cukup berpengaruh terhadap rating film di IMDb. Mayoritas film di IMDb Top 250 memiliki rating antara 8,0 hingga 8,4 dengan puncak pada 8,2. Distribusi sehingga pembelajaran utama yang bisa saya ambil dari sini yaitu proyek ini menunjukkan pentingnya preprocessing data agar model dapat dilatih dengan baik. Selain itu, linear regression sebagai algoritma sederhana sudah cukup memuaskan untuk dataset kecil seperti ini. Ke depan, proyek ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan dataset yang lebih besar atau dengan model seperti random forest atau neural network. Eh, Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.